Hai pembelajar, kali ini saya akan membahas tentang merencanakan proses pembelajaran, mulai dari standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, bagaimana cara menghitung rincian pekan efektif, dan cara mendistribusikannya pada program tahunan dan program semester. Bagaimana cara membuat silabus dan RPP, serta form agenda mengajar, form presensi, dan daftar hadir. Pembahasan tentang perangkat pembelajaran ini akan saya bagi menjadi 2 video, yaitu part 1 dan part 2. Part 1 khusus menjelaskan tentang konsep SKL, KI, dan KD. Karena ketika berbicara tentang perangkat pembelajaran, pengetahuan tentang alur pendidikan, mulai dari penetapan standar kompetensi lulusan, penetapan kompetensi inti, penetapan kompetensi dasar yang menjadi acuan guru dalam pembuatan dan perencanaan proses pembelajaran, sangat penting untuk dipahami terlebih dahulu. Harapannya, nanti guru tidak salah konsep dalam menjalankan pekerjaannya sebagai pendidik, sehingga mampu membimbing peserta didik menjadi generasi-generasi muda yang mempunyai karakter dan nilai-nilai luhur sebagai manusia, dan tujuan pendidikan nasional untuk menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat bisa tercapai. Sebelum membahas tentang perangkat pembelajaran, mari kita samakan persepsi kita dulu tentang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa pendidikan nasional kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini kedudukan guru adalah sebagai tenaga profesional yang tugasnya berperan sebagai agen pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedudukan guru juga sebagai tenaga profesional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini bukan tugas mudah, karena yang akan ditangani guru bukan benda mati. Akan tetapi generasi-generasi muda penerus bangsa, manusia-manusia yang akan menentukan nasib Indonesia ke depannya. Apabila mereka ditangani dengan salah, maka akan tumbuh generasi-generasi yang salah didik. Tentunya ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai generasi penerus bangsa menjadi manusia yang tidak manusiawi tanpa karakter dan nilai-nilai luhur. Tugas guru di sini menjadikan peserta didik sebagai manusia yang manusiawi, yang mempunyai karakter dan nilai-nilai yang bisa diterima oleh masyarakat. Maka, guru seyogyanya mempersiapkan diri dengan baik dalam merencanakan proses pembelajarannya. Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, perlu adanya profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan, atau yang biasa disebut SKL. SKL ini merupakan suatu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan dimensi keterampilan yang sesuai dengan lingkup kerja yang diharapkan dapat dicapai setelah peserta didik menyelesaikan masa belajarnya. Fungsi SKL ini dijabarkan dalam standar isi dan merupakan acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti. Selanjutnya, kompetensi ini dijabarkan menjadi mata pelajaran dan kompetensi dasar. Hal ini tertuang dalam kerangka dasar struktur kurikulum yang di dalamnya terdapat sejumlah muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan yang terdiri dari dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, kompetensi keahlian, serta alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran. Sehingga standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, serta standar sarana dan prasarana difokuskan untuk pengembangan pendidikan sesuai dengan struktur kurikulum. Rincian standar kompetensi lulusan pada setiap dimensi adalah seperti ini. Tujuan pendidikan itu adalah ingin membentuk peserta didik menjadi manusia yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu, teknologi,
seni, dan budaya dengan cara mengingat, memahami, menerangkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Manusia yang mempunyai keterampilan membaca, menulis, menghitung, menggambar, mengarang, sehingga mampu menggunakan sesuatu, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, bahkan bisa menciptakan sesuatu. Serta manusia yang mempunyai sikap internal seperti integritas, seperti setia, anti korupsi, keteladanan, keadilan, menghargai martabat manusia. Manusia-manusia yang religius, yaitu beriman, taat beribadah, menjalankan ajaran agama, menjauhi larangan agama. Manusia-manusia yang mandiri, yaitu tangguh, kerja keras, kreatif, berani, pembelajar, dan mempunyai daya juang. Serta manusia-manusia yang mempunyai karakter yang bisa berdampak pada efek sosial seperti nasionalis, yaitu rela berkorban, taat hukum, unggul, disiplin, berprestasi, cinta damai, dan manusia-manusia yang mempunyai sikap gotong royong, yaitu musyawarah, tolong-menolong, kerelawanan, solidaritas, dan anti-diskriminasi. Serta juga bisa berinteraksi dengan alam, dengan menjalani kehidupan, dengan pola hidup sehat dan ramah lingkungan. Jadi pada intinya, pendidikan itu ingin membentuk peserta didik menjadi manusia yang mempunyai karakter yang baik, menjadi manusia-manusia yang tahu tentang segala hal, lalu tahu bagaimana menyelesaikan masalah dalam kehidupannya, dan juga sekaligus tahu tentang alasan mereka hidup, sehingga mampu untuk menjunjung tinggi martabat bangsa dan negara, serta menciptakan peradaban yang bisa dibanggakan. Agar tujuan pendidikan tersebut tercapai, maka standar kompetensi lulusan harus diimplementasikan dalam pembelajaran, yaitu dengan cara diturunkan menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh peserta didik pada tingkat program pendidikan yang menjadi dasar pengembangan kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai kompetensi inti yang harus dicapai peserta didik melalui proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar itu sudah lengkap disiapkan oleh pemerintah. Tugas guru adalah menguraikannya menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK, dan penjabarannya biasanya tercantum dalam silabus dan RPP. Ini adalah program pendidikan dan kesetaraan jenjang kualifikasi lulusan pendidikan menengah kejuruan. Selanjutnya adalah SKL dimensi sikap, sekolah menengah kejuruan, SKL dimensi pengetahuan, sekolah menengah kejuruan, dan SKL dimensi keterampilan, sekolah menengah kejuruan. Agar bisa diimplementasikan, maka diwujudkan ke dalam struktur kurikulum, kemudian dijabarkan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Tugas guru adalah mengimplementasikan standar kompetensi lulusan ini dalam pembelajaran. Agar semua berjalan secara efektif dan efisien, guru harus merencanakan dengan matang dengan cara mengimplementasikan SKL ke dalam perangkat pembelajaran. Nah, agar pembelajaran berjalan dengan baik, pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat rencana pembelajaran. Demikian penjelasan tentang merencanakan proses pembelajaran part 1. Semoga sukses dan sampai jumpa pada video tentang merencanakan proses pembelajaran part 2.